Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 6. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tematik tema 1 pokok bahasan IPS. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik 1 pokok bahasan IPS bagian kedua. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Negara Filipina. Negara Filipina beribu kota di Manila. Bentuk pemerintahnya republik dan kepala negaranya seorang presiden. Lagu kebangsaan Filipina adalah lumpang hinirang dengan mata uang peso. Kenampakan alam. Wilayah Filipina terdiri dari rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi wilayahnya menjadi dataran bagian timur dan barat yang sangat sempit. Negara Filipina, masyarakatnya sebagian besar bermata pencarian bercocok tanam. Di negara Filipina ini terdapat lembaga penelitian pembibitan tanaman padi di Asia yang disebut IRRI atau International Research Rice Institute yang berada di kota Los Banos. Jumlah penduduk Filipina kurang lebih 102.624.209 jiwa. Suku mayoritas negara Filipina yaitu suku Tagalog dan suku-suku lainnya seperti Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ikongo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Mayoritas agama rakyat Filipina yaitu Katolik. Bahasa resminya yaitu bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Untuk mata pencarian mayoritas bertani. Hasil pertanian unggulan yaitu padi, jagung, ketela pohon, dan tebu. Sedangkan hasil perkebunan, tembakau, karet, dan kelapa. Hasil hutan yaitu kayu, yang merupakan komoditas ekspor terbesar dari negara Filipina. Di Pulau Luzon merupakan tambang emas. Flora dan fauna endemik negara Filipina. Flora jeruk, kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayopis, banyan, dan launan. Untuk fauna endemik, tarsius, betet kelapa Filipina, lekok sawah, elang ikan kelapa, dan kayu tamaro.
Berikutnya negara Laos. Negara Laos beribu kota di Vientiane. Bentuk pemerintahannya parlementer. Kepala negara seorang presiden, sedangkan untuk kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Untuk lagu kebangsaan namanya Peng Sai Lo dengan mata uang KIP. Kenampakan alam. Wilayah Laos tidak memiliki wilayah laut dan garis pantai karena dikelilingi oleh daratan negara-negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Wilayahnya merupakan pegunungan dengan hutan tropis yang sangat lebat. Dataran rendah Ekong merupakan lahan pertanian yang sangat subur dan terpadat penduduknya. Negara Laos masyarakatnya sebagian besar bermata pencarian bercocok tanam. Jumlah penduduk Laos kurang lebih 6.695.166 jiwa. Suku yang mendiami negara Laos yaitu suku Lao. Agama Buddha, bahasa resminya bahasa Lao, dan bahasa lainnya yaitu bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Mata pencarian masyarakat Laos: bertani atau bercocok tanam, berkebun, dan penambang. Hasil tambang untuk negara Laos yaitu gipsum, timah, dan batu bara. Hasil alam. Hasil pertaniannya padi dan jagung. Sedangkan hasil perkebunan yaitu tembakau. Hasil perikanan di Sungai Mekong yaitu menghasilkan ikan karper dan perch. Sedangkan hasil pertambangannya adalah gipsum, batu bara, timah, dan biji besi. Untuk flora dan fauna endemik negara Laos yaitu bambu liana dan rotan. Fauna endemiknya yaitu macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Berikutnya negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan. Bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan, kepala negara, dan pemerintahan seorang sultan. Lagu kebangsaannya Allah peliharalah sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Untuk penampakan alam, wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Sarawak Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dan rawa-rawa. Sungai yang terpanjang di Brunei yaitu Sungai Belait. Jumlah penduduk Brunei kurang lebih 92 juta 477.857 jiwa. Suku yang mendiami negara Brunei mayoritas suku Melayu, Tiongkok, dan suku Dayak. Agama mayoritas Islam. Bahasa resminya yaitu bahasa Melayu. Sedangkan bahasa lainnya yaitu Inggris dan Mandarin. Untuk mata pencarian bertani,
atau bercocok tanam, berkebun, dan penambang. Tambang unggulan untuk Brunei Darussalam yaitu minyak bumi dan gas alam. Hasil pertaniannya yaitu padi, kelapa, dan buah-buahan. Hasil tambang, minyak bumi, dan gas alam yang terdapat di Miri dan Kuala Belait. Sebutan untuk negara Brunei adalah negara petrodolar karena merupakan penghasil minyak terbesar di Asia. Flora dan fauna endemik. Flora terdiri dari meranti merah dan meranti kuning. Fauna cupang, Brunei, landuk kancil, Lacoparus, dan Nigro palmatus. Berikutnya negara Myanmar. Negara Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara dan pemerintahan seorang presiden. Sedangkan lagu kebangsaannya adalah Kabama Key. Mata uangnya Kyat. Kenampakan alam. Wilayah Myanmar sangat beragam, merupakan dataran rendah hingga pegunungan. Ada Gunung Arakan di bagian barat. Dataran rendah negara Myanmar merupakan delta Sungai Irawati dan Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan ada pesisir pantai berupa pantai yang berbatu karang. Jumlah penduduk kurang lebih 55.197.332. Penduduk. Suku yang mendiami negara Myanmar yaitu Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Agama mayoritas agama Buddha. Bahasa resminya yaitu bahasa Myanmar. Mata pencarian bertani, bercocok tanam, berkebun, dan penambang. Hasil alam. Hasil pertanian dan perkebunan, padi, teh, tebu, dan sayuran. Hasil tambang, tambang gas alam, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Flora dan fauna endemik. Flora untuk negara Myanmar yaitu Pahonet, Pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padau. Untuk faunanya, babun, babi hutan, kijang, sirau, dan merah hijau. Berikutnya negara Vietnam. Negara Vietnam beribu kota di Hanoi. Bentuk pemerintahannya parlementer yang dikepalai oleh seorang kepala negara yang namanya presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Lagu kebangsaan Vietnam yaitu Tien Quan Chau. Mata uangnya Dong. Wilayah Vietnam sangat bervariasi, terdiri atas dataran rendah, perbukitan, gunung, dan hutan yang sangat lebat. Dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Annam, delta Sungai Merah ada di sebelah utara. Jumlah penduduk kurang lebih 92.877.857 jiwa. Penduduk asli Kin
agama Buddha, bahasa resminya bahasa Vietnam, mata pencahariannya petani, berkebun dan penambang. Hasil alam, hasil pertanian dan perkebunan, yaitu padi, teh, tebu, kopi, ubi jalar, dan sayuran. Hasil hutan yaitu kayu jati dan bambu. Hasil industri, bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Flora dan fauna endemik Vietnam, yaitu flora, bambu, pinus, dan mangrove. Untuk fauna, babi batang, musang rase, landu kecil, dan macan tutul. Berikutnya negara Kamboja. Negara Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negara dan pemerintahan seorang presiden. Untuk lagu kebangsaan negara Kamboja yaitu Nokorik, sedangkan mata uangnya Riel. Penampakan alam. Wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat laut terdapat dataran lagustrin. Sungai Mekong merupakan sungai terbesar yang melewati Kamboja. Jumlah penduduk negara Kamboja kurang lebih 15.539 jiwa. Penduduk Kamboja. Suku yang mendiami yaitu suku Khmer, suku Vietnam, dan Tionghoa. Agamanya agama Buddha. Bahasa resmi yaitu bahasa Khmer. Untuk mata pencarian, petani atau bercocok tanam, berkebun, dan penambang. Untuk hasil alam, pertanian dan perkebunan yaitu padi, teh, tebu, kopi, ubi jalar, dan buncis, tembakau, karet. Hasil pertambakan atau perikanan, budidaya ikan air tawar. Flora dan fauna endemik untuk negara. Floranya yaitu nama Boransus, Pantoro, dan Ikan. Untuk faunanya yaitu kukang kecil, ladang dole, burung pipis, wau, merak, dan sisik liar. Demikian dulu anak-anakku pembelajaran tema 1 pokok bahasa tumbuhan sahabatku. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. 希望与爱从未离开，阳光终将会驱散阴霾。别怕孤单，假意志在。
Demikian tadi anak-anakku materi pembelajaran tematik tema 1 pokok bahasan IPS. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya berharap kalian untuk tetap semangat belajar karena kalian sudah kelas 6 dan nanti akan melanjutkan ke sekolah lanjutan. Anak-anakku semuanya, saya pada kesempatan ini hanya ingin berpesan pada kalian semuanya, karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tetap jaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan kurangi mobilitas. Semoga pandemi COVID-19 ini segera sirna dari bumi pertiwi ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.